Shalom, selamat pagi. Anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita masuk ke bab 12 dalam pendidikan agama Kristen. Hari ini kita akan belajar tentang bersyukur, bukan sekedar pasrah. Kita bilang bersyukur, ternyata kita mau lihat bersyukur itu tindakan yang aktif. Maka kita akan pelajari materi ini dengan sungguh-sungguh sehingga kita memahami bagaimana kita seharusnya bersyukur sebagai anak Tuhan. Selanjutnya, kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Selamat pagi. Hari ini kita masuk di bab 12, kita akan belajar tentang bersyukur, bukan sekedar pasrah. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan pengertian bersyukur bukan sekedar pasrah. Menjelaskan perbedaan antara pengertian bersyukur sebagai satu tindakan aktif dengan bersyukur sebagai sikap pasif. Mulai mempraktekkan bersyukur sebagai tindakan aktif. Bersyukur bukanlah sekedar bersikap pasif, pasrah, menerima apa adanya, tidak bisa menyikapi secara berbeda, yaitu itu aja. Bersyukur adalah tindakan aktif, harus diupayakan sehingga diperlukan semangat untuk melakukannya. Beberapa penjelasan dari Alkitab melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dari 2 Korintus pasal 4 ayat 15 sampai 18. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bersyukur bukan sekedar pasrah. Beberapa hal yang mendorong kita untuk bersyukur. Yang pertama, kita bersyukur. Kenapa? Kita bersyukur untuk karunia Allah yang paling penting, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang menghapuskan dosa kita dan malah memberikan jaminan keselamatan untuk kehidupan kekal, kehidupan di akhirat nanti. Kita mengingat apa yang Allah sudah lakukan untuk kita. Memberikan orang tua, kesempatan bersekolah, kesehatan, tempat tinggal, teman-teman, bahkan sahabat. Dan kesempatan untuk hidup di negara Indonesia yang sangat indah dan subur. Dan masih banyak lagi ketika kita mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Kita harus pahami bahwa bagi Tuhan tidak ada hal yang dilewatkan sia-sia untuk kebaikan kita. Misalnya, satu hari kita mengalami kecelakaan, yakni kaki terkilir saat menuruni tangga, karena kita tidak hati-hati sehingga tergelincir. Bisa saja kita memilih untuk marah-marah, teriak-teriak, bahkan memaki-maki. Siapa yang kita maki-maki? Yang membuat tangga. Atau yang lebih parahnya lagi, tangganya juga kita marahi. Namun bila kita mau jujur, yang salah sebetulnya diri kita sendiri, yaitu tidak hati-hati menapaki tangga turun. Kejadian kaki terkilir ini sudah sepatutnya kita syukuri karena membuat kita bertindak lebih hati-hati di kemudian hari agar tidak mengulangi kecelakaan yang sama. Selanjutnya, dengan bersyukur kita diminta untuk menyikapi hidup ini dengan sukacita, bukan dengan duka dan paksa. Hidup ini beban, menderita, ya terpaksa hidup begini nih. Allah menginginkan kita memiliki sikap optimis dalam menjalani hidup yang dikaruniakannya.
Allah membiarkan kita menjalani suka duka, pahit manis, karena Allah membentuk kita untuk menjadi pribadi yang tangguh, bukan pribadi yang cengeng, yang mudah menyerah. Bila menghadapi kesulitan sekecil apapun. Jadi ketika menghadapi situasi berat, pahit, sesuatu yang tidak enak, beban, itu menjadikan kita menjadi pribadi yang tangguh, bukan yang cengeng. Selanjutnya kita juga bersyukur untuk misi Allah bagi umat manusia, termasuk kita di dunia ini. Pengalaman yang banyak menghasilkan kesan yang beraneka ragam ternyata membuat kita lebih menghargai hidup yang dikaruniakannya. Hidup tidaklah membosankan karena ada hal-hal baru yang membuat kita senantiasa mengagumi, wow, betapa Allah bekerja dalam segala hal untuk membawa kebaikan bagi kita, umatnya yang dikasihi. Ketika ada rasa bosan, ketika ada hal yang tidak baik, sekali lagi ingat, justru di sana ketika kita melewati masa itu dan kita akan mengagumi betapa Tuhan Allah luar biasa. Manusia dengan segala keterbatasannya hanya mampu membuat kebaikan untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun Allah tidaklah berpikir sempit seperti itu. Ketika Allah berbuat kebaikan, Ia berpikir untuk semuanya yang ada di dunia ini. Bukan hanya mereka yang berada di Israel, bukan hanya orang Yahudi, tapi semua umat manusia. Luar biasa, bukan? Ketika Allah menurunkan hujan itu dialami oleh mereka yang menjadi anak-anaknya maupun mereka yang menolak kehadirannya. Bersyukur sebagai tindakan aktif. Sikap pasrah atau disamakan juga dengan sikap fatalistik. Sekali lagi, sikap pasrah itu disamakan dengan sikap fatalistik. Adalah sikap menerima apa adanya. Sekilas kelihatannya baik, tetapi menjadi orang yang pasif. Bahaya dari sikap ini adalah tanpa melakukan apa-apa, karena merasa tidak punya kekuatan. Kita tetap berharap pertolongan akan tiba dengan sendirinya. Ya wis pokoknya menunggu. Ndak perlu berbuat apa-apa. Pasrah, sikap fatalistik. Yang seharusnya bergerak, berupaya, aktif. Tuhan tidak ingin kita bersikap pasif seperti ini. Tuhan ingin supaya dalam keadaan sesulit apapun kita tetap memiliki harapan terhadap pembebasan yang datang dari Tuhan. Apa yang perlu? Kita sampaikan saja kepada Allah yang Maha Tahu. Apa yang diperlukan? Allah tidak menulikan telinganya, tidak akan menulikan telinganya, dan tidak akan membutakan mata melihat kesusahan yang kita alami. Allah menyiapkan pertolongan tepat pada waktunya. Namun Allah menunggu apakah kita sungguh-sungguh meminta pertolongannya dan bersandar pada Dia. Pada saat kita tetap menunjukkan sikap bergantung kepada Allah dalam situasi sesulit apapun, orang-orang di sekitar kita akan melihat bahwa sumber kekuatan kita adalah Tuhan sendiri. Bukan kepandian kita, bukan orang tua kita, bukan kekayaan kita, tapi Tuhan sendiri. Sekali lagi, ketika kita, pada saat kita tetap menunjukkan sikap bergantung kepada Allah, di sana kita juga sedang bersaksi. Rasa syukur yang kita naikkan pada situasi sulit ini bukanlah karena kita bertindak emosional, melainkan karena menyadari bahwa Allah tetap bekerja dalam situasi sesulit apapun. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seperti yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 37. Rasa syukur sekali lagi yang kita naikkan
pada situasi sulit bukan karena kita emosional, melainkan kita menyadari kita butuh Allah. Allah akan bekerja, mendatangkan kebaikan dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kita aktif, Allah bertindak dan berkat ada untuk kita semua. Anak-anak yang terkasih, tugas kalian, tugas dapat dilihat di GC. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.